Ada 8 fakta atau bukti Ujang Bustomi settingan atau bukan. Oke, kita akan bahas 8 bukti atau fakta Ujang Bustomi settingan atau bukan. Namun perlu diingat, video ini jangan di skip, jangan diloncat-loncat, habisin. Karena dari poin 1 sampai poin yang nomor 8 semuanya berkesinambungan. Ada keterkaitan. Kalau Anda potong-potong, Anda skip, nanti tidak dapat menemui titik poin pemahaman di bukti yang nomor 5, 6, 7, dan 8. Nanti kesulitan di situ. Jadi diurutkan dari awal sampai terakhir ya. Poin yang pertama, gaib itu ada. Buktinya, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, ayat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Untuk apa? Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang mempercayai hal-hal gaib. Jadi gaib itu ada. Bahkan percaya kepada hal-hal gaib adalah salah satu di antara tanda-tanda ketakwaan. Poin yang kedua atau bukti yang kedua, karena gaib ada, maka gaib bisa dipelajari. Ilmu gaib bisa dipelajari. Bisa dengan cara lewat semedi, lewat ngeraga sukma, lewat pernapasan. Mungkin ini cara-cara para dukun ya, dukun santet kawan kasus ini. Atau bisa dengan membaca hizib-hizib, membaca sholawat, membaca aurat, membaca kitab-kitab al-hikmah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin dalam ini kasusnya seperti Kang Ujang Bustomi Cirebon. Bukti yang ketiga, makhluk gaib, energi gaib yang ada dalam sebuah hizib, sebuah mantra, sebuah doa-doa, ajian, itu ada. Buktinya ada. Saya kasih contoh. Misalnya ada seseorang yang memiliki ajian atau mantra semar mesem atau jarang goyang. Ketika ajian tersebut dibacakan ke seseorang target, maka si target akan menjadi jatuh cinta. Ini membuktikan bahwa ajian semar mesem atau jarang goyang ada energi gaibnya. Jadi bukti yang ketiga, energi gaib itu ada dalam sebuah mantra, ada dalam sebuah doa, ada dalam hizib gitu ya. Poin yang keempat, bukti yang keempat, karena energi gaib itu ada, maka pasti ada benturan-benturan. Jadi
energi itu bagaikan sebuah magnet, sebagai magnet ya. Kutub utara dan kutub selatan itu tidak mungkin bersatu karena berbeda aliran. Ya karena energi gaib juga seperti itu, ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif identik dengan hal-hal yang jelek seperti setan, genderuwo, energi jahat gitu ya. Kalau yang positif identik dengan hal-hal yang baik, misalnya malaikat ya, atau jin ya. Kalau jin berarti jinnya muslim gitu. Karena dalam Al-Quran kalian juga jin itu dijelaskan ada yang punya agama gitu. Di surat Al-Jin itu dijelaskan ada kelompok jin yang masuk agama Islam. Ini membuktikan bahwa jin itu juga memiliki agama gitu. Nah, karena beda energi tadi bisa berbenturan, bisa berlawanan arah. Seperti dua orang yang memiliki tenaga dalam, ketika mereka bertarung bisa dibuktikan mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat dia akan tetap berdiri, yang lemah dia akan tersungkur gitu. Dalam kasus ini antara Dukun Santet dan Kang Ujang Bustami, ini bisa kita lihat bentrokan mereka ya. Bentrokannya jelas gitu karena beda energi. Energi putih dengan energi yang hitam itu memang berbenturan. Atau misalnya kita saksikan bahwa di kondangan beliau, ketika beliau itu benar-benar terdesak gitu, di akhirnya gitu, pungkasannya dia akan membaca takbir, Allahu Akbar, maka terpental. Di sini Allahu Akbar. Ayo kakek, ayo kawan kiri mo. Keluarkan kabel muna. Ayo mau kudu arah ku sia mual. Mual kudu arah. Mual kudu. Allahu Akbar. وعلى الإسلام محمد وأنتم تري حاجاتي الله أكبر. Poin yang kelima, faktanya adalah bisa dibandingkan. Jadi dalam kasus ini antara Kang Ujang Bustami dan Dukun Santet bisa dibandingkan. Jadi bisa Anda bandingkan mana yang kuat, mana yang tidak kuat, mana yang menang, mana yang kalah. Jadi ini kasusnya seperti, mohon maaf saya contohkan ya, hanya contoh saja, seperti pertarungannya Nabi Musa melawan para tukang sihirnya Raja Firaun. Jadi Raja Firaun itu tukang sihir-sihirnya mengeluarkan sihir-sihir ular, maka Nabi Musa hanya dengan perantara tongkat, satu tongkat saja bisa mengalahkan sihir-sihirnya ular tadi. Jadi bisa dibandingkan ya, mana yang menang, mana yang kalah. Ini fakta yang nomor 5. Jadi fakta yang nomor 6, di lapangan memang terjadi, benar-benar terjadi bahwa ada dua kelompok. Jadi Dukun Santet dan ahli hikmah ini adalah fakta benar-benar di lapangan. Jadi Dukun Santet punya ajian sendiri, punya caranya tersendiri, punya kekuatan tersendiri. Ahli hikmah juga sama, punya kekuatan sendiri, caranya tersendiri, auratnya tersendiri dan sebagainya. Dan rata-rata fakta di lapangan, korban-korban ahli santet ini mereka memohon pertolongan perantara kesehatan itu ya melalui ahli hikmah itu. Dalam kasus ini misalnya orang yang terkena santet, mereka datang ke Kang Ujang Bustami Cirebon ini. Jadi fakta ya, antara Dukun Santet dan ahli hikmah ini memang di lapangan ada. Fakta yang nomor 7, ini harus benar-benar dipahami karena poinnya di sini. Jadi pertempuran mereka, tantangan mereka itu real di lapangan, fakta. Kenapa? Karena Kang Ujang Bustami ini ketika beliau silaturahmi
mengajak para dukun untuk berbenah diri gitu, memperbaiki diri. Bahkan ada yang nggak usah, jangan seperti itu, jangan nyantet, jangan tinggalkanlah seperti itu, disuruh sholat, tobat dan sebagainya. Dukun santetnya ini merasa terusik, merasa terganggu, jadi melakukanlah perlawanan. Akhirnya terjadi adu ilmu, pertempuran ilmu tenaga dalam gitu. Ini fakta nomor 7. Dan fakta di nomor 7 ini juga, orang-orang yang datang ke Kang Ujang Bustami, yang nantang, jauh-jauh nantang dari luar kota nantang jauh dari luar kota itu membawa logat, gaya, dan tradisi lokal mereka masing-masing. Yang jauh dari Banyuwangi, logat Madura seperti itu. Karena kebetulan saya juga waktu dulu ya, waktu nyantri itu, alhamdulillah pernah ke Madura, ke Pamekasan. Yang dari Madiun juga sama. Saya pernah ke Madiun. Saya pesantren saya di Kecamatan Kebonsari. Yang dari Sragen juga sama. Saya pernah ke Sragen, alhamdulillah, ke tempatnya pesantren Yai Sarif Hidayatullah. Yang kalau waktu reuni subhanallah banyak sekali itu. Kalau dari Garut itu lokal Garut beneran. Karena saya juga orang Sunda. Saya orang Sunda. Jadi ketahuan lokal mereka, gaya bahasa mereka, tradisi mereka, bener-bener menunjukkan ini bukan settingan gitu. Bukan settingan. Andaikan settingan, Kang Ujang Bustami ini akan kesulitan mencari orang gitu. Andai pun ada orang yang mau disetting, ini pasti dibayar dan mengeluarkan uang yang banyak. Andai pun ada yang mau dibayar, ada uangnya, ini ketika acting sulit loh. Jadi belum tentu mereka itu bisa acting. Padahal kalau kita saksikan, mereka bener-bener bukan kayak mimik wajahnya, bukan bener-bener emosi, datang ingin membunuh, jika bisa ya membunuh Kang Ujang Bustami. Ini fakta sekali. Jadi yang nomor 7 ini adalah fakta di lapangan seperti itu. Oh, Ujung Timur, ya udah. Nah, Bapak tuh kenapa nyari saya tuh kenapa? Kok panjen nyari ya si Nyama Ujang Bustami ya? Kagu ya ku elboh, matku elboh. Siapa namanya? Bakartlo, Sinten? Bakartlo. Oh, Bang Kerto. Katanya Jawa Timur. Jawa Timurnya Saka Madiun aku. Oh, teng pundi. Madiune aku ning kota ning Sleko, daerah Sleko. Sinten nggih? Dengan Ibu Nyai siapa? Kendil, Oh, Ibu saking pundi, Ibu? Dari mana? Raken. Oh, Sragen. Langsung wong Ibu serem teman. Di mana Bapak teh di mana? Kurang jauh-jauh di Garut. Sayangnya Pak Ustad nah ilmu tinggi untuk ngilu campur karena urusan batur. Berarti biasa biasa. Gue sebuah loba omong lah. Ngobrol. Terus bagian Pak. Ya, Ulah Bapak loba omong. ngobrol saja sebagian apa? Bapak teh di mana? Santai, Bro. Waduh, Kurang di Garut. baru Kita lihat ya, kita ulangi lagi. Fakta yang pertama, gaib itu ada. Fakta yang kedua, gaib bisa dipelajari. Fakta yang ketiga, gaib, energi gaib dalam mantra itu fakta ada. Dalam ajian ada. Fakta yang nomor 4, bentrokan antar makhluk gaib, bentrokan antar energi dari ajian, dari mantra, itu fakta. Fakta yang nomor 5, mereka bisa dibandingkan. Mana yang kuat, mana yang kalah. Mana yang hebat, mana yang tidak hebat. Fakta yang nomor 6, bahwa real di lapangan antara tukang santet dan ahli hikmah itu memang ada. Fakta yang nomor 7, orang yang kebetulan datang menantang Kang Ujang Bustami ini membawa logat asli, budaya asli, ciri khas lokal masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ini bukan settingan gitu ya. Bahkan mereka kalau bisa mau membunuhnya kalau bisa. Poin yang terakhir, fakta yang nomor 8. Mohon maaf ya. Jadi yang setting, yang bilang, mohon maaf ya, yang bilang
ini settingan, ini bohong, nyinyir-nyinyir lah intinya ya. Ya kalau menurut saya sih mereka kurang teliti. Kenapa kurang teliti? Mungkin mereka melihatnya dari satu sudut pandang saja. Mungkin ya, apa karena mereka belum ke pesantren, apa mereka hanya belajar ilmu-ilmu tertentu di jalanan, belum masuk ke ranah ilmu hikmah seperti yang dialami oleh Kang Ujang Bustami ini. Karena di pesantren itu banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hikmah ya. Misalnya ada kitab Sirul Jalil, Khazinatul Asrar, Samsul Ma'arif, ada Sul Hikmah, ada Al-Faq, dan macam-macam. Ini banyak sekali. Mungkin orang-orang yang nyinyir ini belum pernah ke pesantren. Maaf ya, andai pun mereka sudah ke pesantren gitu, atau ada orang yang pesantren, ini kalau kurang dari 5 tahun, ini mohon maaf ya, rata-rata mereka belum belajar sampai ke sana. Mereka masih belum siap ya, belum siap untuk tahapan seperti itu. Tapi kalau yang sudah 5 tahun ke atas, yang sudah dianggap dewasa, ilmu-ilmu yang lain sudah mapan gitu, sudah mulai mumpuni, baru mereka bisa belajar ilmu hikmah, belajar kitab-kitab hikmah. Kesimpulannya, silahkan Anda sendiri yang menilai ini settingan atau bukan. Karena saya tidak ingin menyalahkan si A, si B, C. Ya mereka juga semuanya senior-senior. Kita nggak usah mencari-cari, nggak usah mengadu domba antara orang yang menyebut settingan dan orang yang dianggap menyeting. Dalam artian ini, orang yang menuduh Kang Ujang Bustami, biarkan, jangan diadu domba. Ingat loh, adu domba kurang baik ya, bahkan dilarang. Gak usah diadu domba. Yang penting bagi para pengikut, top fans, sahabat, penggemar Kang Ujang Bustami, tetap jaga pesan beliau ya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat dan istighfar. Bagi yang khususnya para sahabat ya, sahabat Kang Ujang Bustami, bagi yang setuju dengan keterangan saya, silahkan di subscribe ya, di subscribe. Di bawah video ini ada tulisan merah, ejanya subscribe gitu. Silahkan Anda tekan ceng, lalu nanti muncul tanda lonceng, tekan lagi. Dengan cara seperti itu nanti ada video-video baru tentang Kang Ujang Bustami ya. Insya Allah saya akan ulas orang menunjukkan editan itu di mana, atau saya insya Allah akan mengulas tentang sekarang adu dombanya Kang Ujang Bustami dengan Ki Jogobodo gitu. Atau lagi saya akan mengulas ada orang-orang yang menyebut bahwa Kang Ujang Bustami ini ada portal kosong gitu, bahaya jika diserang gitu. Insya Allah saya jelaskan dengan secara ilmiah, dengan secara realistis. Jadi cukup sekian ya. Jangan lupa di subscribe atau dibagikan ya, dibagikan. Di atas video ini nanti ada panah bengkok, panah melengkung, atau di bawah silahkan diklik, nanti pilih saja mau dibagikan dari mana, WA, Instagram, atau Facebook dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa memakai dengan akal sehat ya, memaknai, menilai dengan akal yang sehat, netral, tanpa memihak sana sini. Yang penting kita bisa tercerahkan ya. Kepada para senior saya ya, siapapun mereka, para praktisi senior, saya ini masih muda, umurnya masih muda, jadi mohon maaf ya, minta halal, minta ridho. Jika ada yang merasa tersinggung, mohon maaf, ini hanya pencerahan bagi para pendukung, para pencintanya Kang Ujang Bustami Cirebon, bagi mereka yang lagi senang-senangnya baca sholawat Nabi, yang lagi senang-senangnya baca istighfar. Jadi mohon maaf ya bagi para senior-senior itu ya, mohon maaf.